Perkenalkan, nama saya Alexius Evodius. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Nusa Cendana Kupang, Angkatan 1 tahun 2023. Sekarang saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja. Materi yang saya ambil dalam praktek pembelajaran ini adalah materi diisi dengan model pembelajaran PBL. Saya mengambil praktek pembelajaran ini di kelas 10 TKJ SMK Negeri 1 Maumere. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali hari ini. Apa kabar kalian? Baik. Saya juga berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita harus tetap berdoa. Aktivitas kita. Jadi saya minta satu orang pimpin doa sebelum. Tempat duduk kalian dalam keadaan baik, duduk yang lurus, yang rapi, yang sopan ya. Kalau ada sampah, tolong singkirkan. Sebelum kita mulai lebih jauh, Pak, saya duduk. Dan tolong kalian menjawab nama-nama kalian. Yang pertama, Afila Safira Sari. Ada, Pak. Okay. Agnes Novianti. Ada, Pak. Okay. Alexander Jainal Kala. Hadir, Pak. Alexander Malvin Wake. Hadir, Pak. Okay. Andika Tanggu Rian Pradana. Hadir, Pak. Andreas Van Dediwati. Hadir, Pak. Okay. Deo Gracia Diva Maria. Ada, Pak. Okay. Efrasia Yunita Guna. Ada, Pak. Okay. Elizabeth Irene Putri Guan. Ada, Pak. Okay. Yang berikut Elizabeth Sri Hartati Pinkan Dea. Ada, Pak. Okay. Egonia Sakasan. Ada, Pak. Febrianti Teresia Edo. Ada, Pak. Baik, kali lalu kita belajar tentang puisi dan hari ini kita cuma mendalami kembali materi tentang puisi. Oke, saya minta salah satu orang kamu membaca karya yang kita mau pelajari hari ini di depan. KD 3.17 menganalisis unsur pembangunan puisi. KD 4.17 menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunannya, tema, diksi, gaya, bahasa, imajinasi, struktur, dan perbacaan. Baik, lalu ini Pak sampaikan dia punya tujuan pembelajarannya. Jadi ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Yang pertama kalian dituntut untuk mampu menganalisis gaya bahasa ya. Lalu yang kedua menganalisis diksi dalam puisi. Yang ketiga menganalisis amanat dalam puisi. Yang keempat mengkreasi diksi menjadi larik-larik puisi. Yang kelima menulis puisi. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini kalian dituntut sampai sejauh itu ya. Jadi pembelajarannya memang ini pembelajaran coach. Artinya kalian dituntut untuk benar-benar berpikir. Jadi nanti sebentar pada saat inti pembelajaran kalian akan dibagi lagi dalam kelompok, nanti sebentar diarahkan ya. Tapi pembelajaran hari ini benar-benar menuntut kalian untuk berpikir. Baik, lalu Pak mau sampaikan bahwa jangan sampai kalian ini belajar, kalian mungkin bertanya, kami ini anak-anak teknik ya, lalu untuk apa kami belajar tentang puisi. Besok lusa kami akan berhadapan bukan dengan puisi, tapi kami akan berhadapan dengan dunia kami dalam teknik. Oke. Yang pertama begini, Pak mau sampaikan bahwa kita tidak pernah tahu masa depan seperti apa. Ya. Jangan sampai kalian besok lusa berpindah haluan. Ya. Dan menulis, kita belajar tentang puisi yang pertama melatih kemampuan kalian menulis. Yang kedua, melatih kemampuan kalian menganalisis. Kalian mau kerja apa saja harus memiliki kemampuan untuk
Analisis. Lalu yang ketiga, kalian ini dengan misalnya membaca puisi atau deklamasi puisi itu melatih kemampuan kalian dalam berbicara. Kamu besok lusa kamu mau menjadi apa saja, kemampuan berbicara kamu harus bagus. Bisa paham ya? Jadi jangan mengatakan bahwa kami anak teknik tidak perlu belajar puisi ya. Baik, kita masuk ke dalam inti pembelajaran kita hari ini. Tetap materi puisi kita akan mendalam lebih jauh materi tentang puisi. Seperti yang Pak sampaikan hari ini kita akan dilatih untuk berpikir thoughts, artinya berpikir yang lebih jauh, melatih kemampuan menerangkan. Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh, pertama-tama saya minta salah satu orang, Feby, untuk membacakan puisi. Puisinya nanti Pak kirimkan di WA Group. Oke, silakan buka HP kalian masing-masing. Oke, silakan. Sudah dapat semua puisinya? Sudah. Yang lain mendengarkan dengan seksama, supaya kita kalau Pak tanya kita bisa jawab. Lalu begini, puisi ini karya Wiji Tukul. Wiji Tukul adalah sebelum dia membaca. Wiji Tukul adalah seorang aktivis sekaligus seorang penulis puisi atau aktivis. Oke. Yang memperjuangkan di era reformasi itu dia adalah seorang yang benar-benar memperjuangkan demokrasi, hak-hak rakyat kecil. Oke. Itu yang perlu saya perkenalkan dia. Oke, silakan Feby. Peringatan. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik. Ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gasat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah. Kebenaran pasti terancam apabila usul ditolak tanpa ditimbang. Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan. Dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Sekian dari saya, terima kasih. Tentang rupiah. Ada yang mau memberikan penilaian dari gaya dia membaca tadi? Berpuisi tadi. Membacakan puisi, ada yang memberikan penilaian. Menurut kalian pas? Kalau begitu, yang sampaikan bahwa begini. Kalau kita membaca puisi, ini berkaitan dengan skill atau kemampuan. Yang paling pertama adalah kita harus benar-benar bisa menafsirkan isi puisi tersebut. Lalu isi puisi ini yang sudah kita tafsirkan akan berpengaruh terhadap intonasi dan ekspresi kita saat membacakan puisi. Bisa ya? Kira-kira pertanyaan siapa yang bisa menjelaskan isi dari puisi ini? Ayo, coba berpikir sambil melihat di HP kalian masing-masing. Ada yang bisa langsung angkat tangan saja ya. Baik, Pak tanya dengan bawa dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira ini menceritakan tentang seseorang yang sangat mencintai pemerintah atau seseorang yang sangat membenci pemerintah atau protes terhadap pemerintah? Oke, siapa yang bisa menceritakan ini? Kira-kira seperti itu, yang bisa menceritakan dengan bahasanya sendiri. Ada Reza, Feby, sekretaris Depresi. Oke. Baik, dalam puisi peringatan ini seseorang ingin memprotes terhadap pemerintah rakyat. Oke. Karena pemerintah tidak mendengarkan aspirasi atau suara-suara rakyat. Kira-kira seperti itu. Baik. Pak akan membawa kalian lagi untuk berpikir lebih jauh lagi tentang puisi, tapi kita akan menuju dalam kelompok masing-masing. Untuk kelompoknya tetap seperti minggu lalu. Silakan bentuk kelompok seperti minggu lalu.
Sudah. Yang pertama, Pak mau jelaskan prosedurnya. Yang pertama, nama kelompok kalian itu diberi sesuai dengan nama pahlawan nasional. Sepakati dalam kelompok, ya. Lalu yang berikut, seperti minggu lalu, siapkan satu orang moderator dan satu orang untuk berbicara dalam proses diskusi. Oke. Lalu untuk pertanyaannya siap di modul 2 di RKPD yang kedua. Sudah buka lihat di HP kalian masing-masing. Sudah lihat? Ayo semuanya buka lihat. Di tiap-tiap kelompok sudah ada dapat semua itu. Dapat semua ya. Kelompok ini juga kelompok sana juga dapat. Lalu yang paling pertama yang kalian harus lakukan adalah sama seperti minggu lalu. Dalami dulu materi, ya. Dalami materi, lalu di situ ada penugasannya. Ya. Untuk penugasannya kalian menganalisis. Kita tidak usah terlalu banyak-banyak, ya. Cukup menganalisis isi dengan amanat puisi di situ. Pertanyaan di situ. Matahari karya W.S. Rendra. Dapat semua di situ di bagian akhir. Sudah dapat. Kelompok ini juga sudah dapat. Sudah. Kelompok 3, kelompok. Oke. Baik. Kalau begitu Pak berikan waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Ingat sekali lagi. Isi dan amanat. Menciptakan isi satu paragraf dan semua satu orang lakukan, ya. Lalu dengan amanat dari puisi. Oke. Silakan. Waktu 10 menit. Dan ingat sekali lagi nama kelompoknya dalam bentuk nama pahlawan nasional. Yang berikut, masing-masing di kelompok itu satu-satu orang. Kelompok baru. Silakan. Kelompok ini itu siapa? Namanya kelompok siapa? Soekarno. Oke. Ini yang nanti satu orang yang nanti diskusi dan dia akan mendiskusi kembali materi di kelompok kalian. Siapa yang bisa menjelaskan kemampuan menjelaskan yang baik antara itu kelompok? Tidak bisa. Jadi ya. Oke. Kelompok yang ini salah satu orang menjelaskan siapa? Kelompok yang ini. Siapa kelompok yang ini? Putus siapa? Oke. Nama siapa ini namanya? Nia. Oke. Lalu kelompok 3, kelompok ini nama kelompoknya siapa? Nama pahlawan? Muhammad Hatta. Oke. Itu satu orang. Siapa? Yesa Kasan. Oke. Bertiga, Tebi. Siapa namanya tadi? Stefania dengan Yesa. Ke belakang ayo. Yesa.
Sudah semuanya? Bertiga sudah siap? Sudah siap? Oke, baik. Yang teman-teman yang lain sambil kerja, nanti kalian mendengarkan penjelasan dari teman bertiga dari materi yang paham kita tadi. Oke, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Bertiga. Lalu begini, menjelaskannya tidak usah suara terlalu besar-besar, cukup didengar dalam kelompok, nanti mengganggu kelompok lain. Bisa paham ya? Oke, silakan. Bertiga. Jelaskannya pelan-pelan, cukup dalam kelompok masing-masing ya. Pakai berdiri yang menjelaskannya. Tidak usah pakai berdiri ya. Lalu tidak usah bersuara besar karena nanti mengganggu kelompok lain ya. Oke. Yang lainnya tolong mendengarkan penjelasannya. Oke. Sudah semua? Kalian sudah habis? Sudah habis ya? Berarti tunggu sebentar presentasi. Yang penting nama kelompok apa tadi kan? Iya. Kalau sudah mau mental sudah. Iya sudah semua. Nanti sebentar diperkenalkan di depan ya. Sudah semua. Kalian sudah selesai juga. Sudah. Sebentar. Yang partnernya dulu pertanyaan ya. Isi dengan sama. Baik, waktu kita lagi 2 menit ya. Lagi 2 menit. Pas. Oke. Jadi kalian hentikan dulu pekerjaan kalian. Oke. Semuanya dengarkan di sini. Jadi sama seperti biasa ya. Presentasi maju ke depan, perkenalkan dulu nama kelompok, nama lawan tadi ya.
Lalu nama kalian terus diperkenalkan, langsung presentasi materi. Lalu teman lain mendengarkan dan menanggapi apa yang dipresentasi oleh kelompok yang wajib debat. Bisa paham ya? Prosedurnya sudah bisa paham ya? Oke, baik. Kalau begitu kelompok mana yang mau lebih dulu? Angkat tangan. Kelompok mana yang mau lebih dulu? Oke, silakan. Masuk materi yang itu. Jadi materi yang tadi sudah tidak, tadi itu cuma penjelasan dalam kelompok. Bisa? Iya, semuanya baik. Bisa perkenalan diri ya. Ada yang mau mulai duluan? Yang bersedia tanggal 27. Oke, silakan. Ingat semua proses kalian akan dinilai. Apa semuanya? Untuk kalian mungkin. Selamat pagi, selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok Insinyur Soekarno akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman saya Kevin, dan persilakan. Baik, saya akan menjelaskan isi serta makna dari puisi Sajak Matahari. Makna dari puisi ini yaitu sebagai seseorang yang mempunyai kedudukan dan keyakinan lebih daripada orang lain, tidak boleh sewenang-wenang terhadap bawahan dan lebih memperhatikan hak-hak orang lain. Sedangkan isi dari cerita sajak puisi Matahari yaitu menceritakan kejadian atau peristiwa sekaligus masalah yang sedang marak terjadi di dunia tanpa ada yang menyadarinya. Masalahnya adalah di dunia yang mulai hancur karena ulah dan keserakahan seseorang penguasa yang ingin menguasai dunia dengan cara kotor. Sekian dari saya, terima kasih. Ada yang mau memberikan penilaian? Mau memberikan masukan? Ada? Kelompok ini, silakan. Apa saja yang kalian mau memberikan masukan? Kelompoknya Muhammad Atta? Pas. Oke, baik. Kalau pas, silakan duduk dan tepuk tangan untuk mereka sekali lagi. Lalu yang berikut, kelompok mana yang mau maju secara sukarela tanpa setuju? Oke, silakan kelompok Muhammad Atta. Selamat siang Pak, selamat pagi. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok Muhammad Atta akan mendiskusikan hasil kerja kami. Baik, saya akan membacakan isi dan amanat dari puisi yang berjudul Sajak Matahari karya W.S. Renandra. Isinya yaitu seorang pemimpin yang pada waktu tertentu bisa menjadi bijaksana, dermawan dan mengayomi bawahannya. Namun pada waktu yang berbeda, dia bisa menjadi penindas bagi bawahannya. Amanatnya, sebagai seorang yang mempunyai kedudukan dan kekayaan yang lebih daripada orang lain, tidak boleh sewenang-wenang terhadap bawahan dan lebih memperhatikan hak-hak orang lain. Sekian hasil diskusi kami. Mungkin ada yang ingin bertanya dan mengoreksi. Silakan ada koreksi dari kelompok lain. Oke. Kalau begitu tangan kelompok mereka. Waktu dan kesempatan semuanya diberikan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Jenderal Sudirman akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya persilakan. Sajak Matahari merupakan sebuah puisi yang menggambarkan tentang berkah dan musibah yang berada satu benda, matahari. Dia menjadikan matahari sebagai simbol bagaimana sebuah benda bisa menjadi berkah bagi para manusia, namun pada kesempatan yang lain berubah menjadi musibah. Oke. Terima kasih. Masukan dan saran dari kelompok lain tidak ada.
Baik, kalau pertanyaan dulu, kelompok yang ini kalau rentangnya dari 60 sampai 90, kalian mau kasih nilai berapa? 60. Yang ini? 60 sampai 90. Kalau mau kasih nilai berapa? 70. Terima kasih. Kelompok ini harus terima. Nah, itu adalah penilaian dari kelompok lain. Oke. 60 dari 90 mau kasih nilai berapa? 60. Berapa? 60. Ya. Oke, baik, Pak Askanda. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk. Selamat semuanya ya. Jadi yang pertama Pak berterima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Mulai dari awal sampai kegiatan diskusi kita tadi sampai kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sebelum menutup kegiatan pelajaran ini, Pak mau tanya dulu kepada kalian, kira-kira untuk mencoba kalian punya pemahaman tentang tadi, ada yang bisa menjawab amanat itu apa? Oke. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Oke, baik, terima kasih. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara menentukan amanat sebuah puisi? Ada? Silakan. Oke. Sebelum menentukan amanat sebuah puisi, yang pertama kita harus membaca puisinya, yang kedua kita harus memahami puisinya, dan yang terakhir kita bisa menafsirkan makna dari puisi tersebut. Oke, baik. Berarti kalian memang sudah benar-benar memahami materi yang kalian pelajari dalam diskusi tadi. Lalu yang berikut, pesan Pak untuk pembelajaran kali berikut, karena materi kita sudah habis, jadi kalian berikut jangan lupa pelajari materi, menyiapkan diri kalian untuk mengikuti ulangan harian. Lalu yang berikut, tugas mandiri yang kedua, tugas rumah yang kedua, jangan lupa dikumpul paling lambat minggu depan pada saat pembelajaran. Bisa Pak? Pak berharap bahwa kalian akan mengumpulkan semua tugas kalian tepat pada waktunya. Tidak ada yang boleh yang terlambat. Kalau terlambat, Pak akan kurangi nilainya. Oke, baik. Lalu yang berikut materi yang mau diujikan dalam ulangan harian, yaitu materi yang kita pelajari selama ini. Berkali pertemuan ini. Oke, baik. Ada yang memberikan masukan untuk pembelajaran hari ini? Pak, kalau Pak seperti cuma itu pesan Pak sekali lagi, siapkan diri untuk ulangan. Lalu yang berikut, sebelum kita menutup pembelajaran kita kali ini, Pak minta salah satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Silakan beristirahat. Terima kasih.